Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazabal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin mukhlisina lahuddin mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal fasiqun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa'lamu anna yawmakum hadza yawmun azim wa 'idun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam wa huwa yawmu takbir wa tahlil wa tahmid wa tasbih wa tamjid wa sabbahu rabbakum wa azzimu wa tubu ilaihi. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang semoga kita semua selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur di pagi yang sangat bahagia ini, pagi yang sangat cerah ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita berupa hidayah, taufik dan inayah. Sehingga pada pagi hari ini kita telah berkumpul di tempat ini semata-mata Allah telah kumpulkan kita. Ini semata-mata karena Allah telah memilih kita.
Tidak mungkin bagi zat yang telah menciptakan hambanya akan tetapi tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita syukuri kepada Allah. Masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak lepas sampai di situ kaum muslimin dan muslimat jemaah solat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita telah dimudahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita telah dimudahkan oleh Allah, begitu gampangnya kita untuk sujud kepada Allah, tidak cukup sampai di situ kaum muslimin dan muslimat. Masih ada kewajiban kita terhadap keluarga kita, terhadap istri dan anak kita, terhadap tetangga kita dan orang kampung kita. Semuanya itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan selamat seorang ahli ibadah yang memikirkan nasibnya sendiri, akan tetapi tidak terkenyut dalam dahinya, dalam hatinya tidak berfikir sedikit pun bagaimana kebaikan yang ada pada dirinya juga diberikan oleh Allah kebaikan kepada saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau kalian tidak mencintai saudara kalian sama halnya kalian mencintai diri kalian sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wa muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang memerintahkan adalah bukan manusia biasa, bukan nabi. Ini adalah diperintahkan langsung oleh zat yang telah menciptakan makhluk yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruslah kita berzikir, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala disebut nama Nabi Muhammad, maka seorang umat Nabi yang tergerak hatinya akan otomatis mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin, jemaah solat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada pagi yang berbahagia ini telah berlalu masa 30 hari lebih kurang. Telah berlalu bulan Ramadan. Kita telah dihadirkan oleh Allah selama bulan Ramadan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu pada hari ini adalah penutupan di akhir Ramadan pada tahun kali ini. Oleh kerana itu harus ada perubahan dalam diri kita. Jangan sampai kita dimasukkan oleh Allah ke dalam bulan Ramadan, akan tetapi sehabis bulan Ramadan tidak ada manfaat sedikit pun, tidak ada perubahan dalam diri kita sedikit pun. Itu menandakan keberkahan bulan Ramadan tidak ada pada diri kita. Hadirin kaum muslimin, jemaah solat Idul Fitri ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah dikumpulkan oleh Allah bersama suami, bersama seorang istri, bersama seorang anak. Tetapi pada hari ini barangkali orang tua kita yang telah mendahului kita, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya di antara banyak cara adalah supaya kita tetap berbakti kepada orang tua kita adalah selalu doakan orang tua kita. Doakan selalu orang tua kita, bersedekah, niatkan untuk orang tua kita, dan sambung silaturahmi kepada orang-orang, kepada teman-teman daripada orang tua kita. Begitulah ulama mengajarkan kepada kita untuk supaya berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita tidak ada lagi di dunia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita telah berada di Idul Fitri. Idul Fitri ini adalah kita telah kembali dan kita berniat dikembalikan oleh Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bahwasanya Allah haramkan makanan dan minuman atas kita. Tetapi pada hari ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Anna yaumakum hadza." Pada hari ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahallallahu lakum fihi ta'am." Telah dihalalkan oleh Allah atas makanan untuk kita. Di mana ketika bulan Ramadan Allah haramkan pada siang hari untuk kita memakan makan dan minum. Tetapi pada hari ini
Haramallahu lakum fihi siyam. Akan tetapi pada siang hari ini Allah telah haramkan untuk kita untuk berpuasa. Oleh karenanya kaum muslimin jemaah solat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kita diharamkan oleh Allah untuk berpuasa. Artinya apa? Pada hari ini kita menyambut kebahagiaan yang telah kita lalui di bulan Ramadan. Orang yang bahagia pada hari ini apabila mereka bermunajat ketika bulan Ramadan, dia solat malam, dia tarawih, dia membaca zikir, sering ke masjid, solat balik ke masjid untuk melaksanakan solat secara berjemaah, kemudian ditutup dengan iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Jika semua itu rangkaian ibadah kita lakukan di bulan Ramadan, kalau di akhir Ramadan ketika melaksanakan takbir, akan bergetar hati kita, akan menangis kita, kerana kita telah ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Dan ibadah-ibadah di luar bulan Ramadan tidak sama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah lipat gandakan amal kebaikan kita, tetapi di luar bulan Ramadan Allah kembalikan seperti sedia kala. Hadirin kaum muslimin jemaah solat Idul Fitri ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu hikmah yang kita ambil pada bulan Ramadan pada kesempatan kali ini adalah jadikanlah kita sebagai hamba Allah. Jangan sampai kita jadikan diri kita sebagai hamba Ramadan. Maknanya adalah jangan sampai kita taat kepada Allah ketika memasuki bulan Ramadan saja, tidak. Jangan sampai masjid kita ini, musola-musola, surau-surau yang ada di negeri kita ini, di negari kita ini, di kampung kita ini ketika bulan Ramadan. Akan tetapi tak kala selesai bulan Ramadan, jangan sampai masjid kita ini seperti yang dikatakan oleh bapak pengurus kita tadi, jangan sampai masjid kita ini kita tinggalkan selepas bulan Ramadan. Jikalau kita tinggalkan selepas bulan Ramadan, tidak ada keberkahan bulan Ramadan untuk diri kita semuanya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang solat Id dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita melaksanakan taat beribadah kepada Allah, melaksanakan solat jemaah, melaksanakan membaca Al-Quran, zikir, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu di luar Ramadan yang diminta oleh Allah adalah bagaimana kita juga taat di luar bulan Ramadan. Karena Allah yang ada di bulan Ramadan ini adalah Allahnya juga sama dengan Allah yang di luar Ramadan. Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah di bulan Ramadan ini, Allahnya juga sama yang kita sembah di luar Ramadan. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, untuk mendapatkan daripada istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya jalan adalah kita harus berpegang teguh dengan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallazina qalu rabbunallah, sesungguhnya kalian yang telah berikrar bahwasanya Tuhan kalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita summastaqamu, hendaklah kalian berpegang teguh, hendaklah kalian istiqamah tak kala kalian mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kalian. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka jika kita istiqamah di jalan Allah, istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kabar gembira oleh Allah tak kala kita dijemput oleh Allah ketika kala meninggalkan dunia ini. Allah berikan gembira kepada kita, disediakan surga, disediakan surga yang seluas langit dan bumi, dan mengalir sungai-sungai yang indah di bawahnya. Kalau kita bandingkan surga dengan dunia ini, tidak ada apa-apanya dunia ini. Nabi Muhammad SAW ketika bercengkrama dengan para sahabat beliau di pinggir laut, wahai sahabatku, jika kalian ingin mengetahui apa itu dunia, celupkanlah telunjuk kalian ke dalam laut, kemudian angkat telunjuk kalian kata Nabi Muhammad SAW. Tetesan air yang turun dari telunjuk kita ini adalah dunia, kata Nabi Muhammad SAW. Adapun air yang seluas samudra ini yang berada di laut ini adalah kenikmatan surga. Oleh kerana itu hadirin kaum muslimin wal muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai setetes air di dunia ini kita berebutan, kita lalai kepada Allah. Akhirat nanti betapa banyaknya nikmat Allah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hidup di dunia ini yang sementara. Pada hari ini sangat sulit orang ditemukan orang tua kita yang berumur 100 tahun, sangat sulit sekali. Palingan Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kita, umur kita
rata-rata 63 tahun. 63 tahun anggaplah kita miskin hidup di dunia ini. Miskin hidup di dunia ini hanya sementara. Adapun orang kaya hidup di dunia ini juga sementara. Pejabat hidup di dunia ini juga sementara. Rakyat biasa hidup di dunia ini sementara. Semua apapun bentuk manusia hidup di muka bumi hanya sementara. Yang kekal adalah wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan istiqomah di jalan Allah adalah di antara ulama sampaikan, tafsir juga sampaikan, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala sampaikan, di antaranya adalah kita harus sabar. Harus sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pagi hari ini selama bulan Ramadan, Allah perintahkan kita berpuasa selama 30 hari lebih kurang. Maka untuk mendapatkan itu kita harus sabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang tidak sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sabar untuk sujud melaksanakan perintah Allah. Di awal-awal kehidupannya dia taat kepada Allah. Di akhir kehidupannya dia malah bermaksiat kepada Allah dan meninggal dalam keadaan maksiat. Kenapa hadirin kaum muslimin wa muslimat sidang jemaah Idul Fitri ini muliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak sabar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sabar terhadap apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jemaah solat Idul Fitri dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kita ingin sukses hidup di dunia ini, ingin istiqomah hidup di dunia ini, juga ulama sampaikan kepada kita di samping kita sabar taat kepada Allah, pada hari ini kita bolak-balik ke masjid, sujud kepada Allah 5 kali sehari semalam minimal solat wajib, maka kita harus sabar. Di antaranya kesabaran yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali rezeki kita pada hari ini sedang-sedang saja disempitkan oleh Allah. Barangkali anak kita, suami kita atau isteri kita diberikan ujian, kesakitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu dalam rangka untuk mengangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sabar. Sabar pun kita hanya 63 tahun, 70 tahun, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jemaah solat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang terakhir adalah sabar ketika kita membina keluarga. Di antara kita diperintahkan oleh Allah, kita yang sudah mencapai balik, yang sudah mencapai dewasa, yang wajib untuk kita melakukan pernikahan. Maka tak kala kita berada di dalam keluarga untuk membina keluarga, maka bersabarlah kita suami istri. Karena suami kita ini adalah bukan para malaikat. Istri kita bukan malaikat yang tidak mempunyai nafsu, yang tidak mempunyai salah. Suami mempunyai salah, istri mempunyai salah. Maka jika kita tidak sabar membina rumah tangga, maka kisah seorang kakek berumur 70 tahun yang sudah mempunyai anak 5 orang, mempunyai cucu 20 orang, akan tapi tidak sabar dalam membina keluarga, maka gagal ujung akhir hayatnya. Dia bercerai dengan istrinya padahal sudah sama tua. Ketika kakek ini meninggal di gubuk reok, akhirnya dibawa oleh mantan istrinya, dijemput oleh anaknya, dijemput oleh cucunya untuk dibawa ke rumahnya, yaitu ke rumah mantan istrinya. Dibawa ke rumah mantan istrinya. Hadirin kaum muslimin, jemaah solat Idul Fitri ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk tidur di rumah mantan istrinya, tidak, untuk dimandikan sementara, kemudian diantarkan lagi ke kuburan. Hadirin kaum muslimin wa muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita membina rumah tangga untuk mendapatkan samawah, maka kita harus sabar terhadap kekurangan istri kita. Istri kita ini lemah, kata Nabi Muhammad SAW, bersifat lemah istri kita ini. Kita yang laki-laki yang dikuatkan oleh Allah, kita harus paham istri kita ini adalah manusia lemah. Begitupun istri para nabi juga lemah. Maka Rasulullah SAW di suatu ketika, tatkala istri beliau meminta uang tambah belanja untuk pergi ke pasar, maka ketika itu Rasulullah SAW bermendung di satu tempat. Di situ juga ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menemani beliau. Kemudian tatkala itu datang sahabat
yang agung, yang juga mulia, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepada hamba ya Rasulullah." "Ada apa yang kau wahai Umar?" "Bawa istriku ya Rasulullah minta uang belanja Rasulullah untuk menambah keperluan di pasar." Katanya, "Ya Rasulullah, harga di pasar naik ya Rasulullah." Maka istri hamba ya Rasulullah meminta uang belanja. Apa kata Rasulullah SAW? "Wahai ketahuilah wahai engkau wahai Abu Bakar, ketahuilah engkau wahai Umar, anak-anakmu juga nambah uang belanja untuk ke pasar." Dengan demikian hadirin kaum muslimin jemaah solat Idul Fitri dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar seorang perempuan pada hari ini nambah uang belanja untuk ke pasar. Akan tapi yang harus kita tekankan adalah lihat bagaimana kondisi keluarga kita, bagaimana kondisi ekonomi daripada suami kita. Suami kita adalah yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ingin menuntut banyak kepada seorang suami, bisa jadi suami yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala malah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan bekerja di tempat yang haram. Maka ulama sampaikan, di antaranya guru kami Ki Haji Buya Yahya menyampaikan adalah supaya keluarga kita ini mencapai keluarga yang semawa adalah yang pertama adalah jikalau kita tak kala ingin menikah, yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan jenjang pernikahan semata-mata niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadikan setiap pasangan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala seorang suami, tak kala seorang istri berada di bawah naungan kita, maka kita jadikan pasangan kita ini jikalau lalai kepada Allah, kita jadikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jadikan pasangan kita ini lebih dekat lagi kepada orang tuanya. Jangan sampai istri kita, jangan sampai suami kita, tak kala dia belum menikah bersama kita, dia dekat dengan orang tuanya. Tak kala dia telah menjadi pasangan kita, dia malah jauh dari orang tuanya. Barangkali tidak sempat silaturahmi kepada orang tuanya, barangkali jarang silaturahmi kepada orang tuanya. Ini kita harus saling mengingatkan. Seorang suami mengingatkan istrinya supaya sering taat kepada orang tuanya, bersilaturahmi kepada orang tuanya. Begitupun seorang istri, jika seorang suami lupa, sudah lama tidak kunjung kepada orang tuanya, ingatkan suami kita, karena surganya berada di telapak kaki ibunya. Jangan sampai suami kita durhaka kepada orang tuanya. Hadirin kaum muslimin jemaah solat Idul Fitri dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah tunaikan kewajiban kita sebagai pasangan suami istri dan jangan banyak menuntut. Hadirin kaum muslimin jemaah solat Idul Fitri ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir inilah yang pada hari ini membuat cekcok dalam rumah tangga, yang menyebabkan terjadi perceraian adalah banyak menuntut di antara keluarga. Seorang suami menuntut banyak kepada istrinya, seorang istri menuntut banyak kepada suaminya sehingga berujung perceraian. Kalaupun ada seorang istri yang minta cerai kepada suaminya, maka kita selaku seorang suami jangan kita ceraikan istri kita. Ulama sampaikan, jika kalau seorang istri yang minta cerai kepada seorang suaminya, itu menandakan supaya ada perubahan dalam keluarga kita, supaya ada perubahan dalam keluarga kita. Sebenarnya mereka tidak minta cerai, tetapi mereka menginginkan perubahan di dalam keluarga kita ini. Hadirin kaum muslimin wa muslimat jemaah solat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir khutbah kita ini kita tutup bahwasanya adalah sambung silaturahmi di antara kita. Sambung silaturahmi di antara kita. Sambung silaturahmi di antara kita. Jika ada di antara kita yang memutus hubungan silaturahmi atau orang lain yang memutus hubungan silaturahmi kepada kita, maka orang yang paling takwa di sisi Allah adalah, orang yang paling baik di sisi Allah adalah kita yang menyambung silaturahmi. Mana hakikat silaturahmi itu sendiri adalah kita menyambung hubungan baik kepada orang lain. Bukan orang lain yang menyambung baik kepada kita, tetapi kita yang memulai menyambung baik kepada orang lain. Itulah makna hakikat silaturahmi yang sesungguhnya. Dan hakikat silaturahmi adalah bukan bertemunya jasad, tidak. Betapa banyak pada hari ini manusia, pada hari ini hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW berkumpul di satu tempat, hanya silaturahmi jasad saja, akan tetapi hatinya tidak silaturahmi, sehingga buah dari perkumpulannya dia saling menggunjing, saling menggibah. Pada silaturahmi dibentuk ini adalah untuk menyatukan hati, bukan hanya untuk menyatukan
fikiran dan jasad saja. Yang lebih penting adalah menyatukan hati. Maka hakikat silaturahmi yang sudah ada pada diri kita adalah tak kala kita berpisah dari saudara-saudara kita, kita doakan saudara kita. Jikalau kita sudah bisa mendoakan saudara-saudara kita yang telah berbuat jahat kepada kita, yang telah berbuat buruk kepada kita, maka kita sudah menemukan hakikat silaturahmi itu sendiri. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sedang solat Id ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di tempat ini adalah kita berdoa kepada Allah. Ini mukaddimah supaya kita dikumpulkan oleh Allah dalam surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa bermanfaat untuk diri khatib sendiri dan untuk kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad al-basyiri wan naziri allazi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabus syarri wa ala alihi at-tahari wa ashabihi al-akhyari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana ruhi filli wa anta khairur rahimin. Allahumma hamna wa la tu'azzibna wansurna wa la takhzulna wa afina wa la tumrikna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tu'sir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, di pagi hari yang berkah ini ya Allah, di pagi hari kami menemui kebahagiaan pada pagi hari ini ya Allah. Selama sebulan penuh ya Allah kami berupaya untuk taat kepadamu ya Allah. Selama sebulan penuh ya Allah kami berupaya untuk meningkatkan amal ibadah kepadamu ya Allah. Maka pada kesempatan kali ini mohon bimbing kami selalu ya Allah. Di luar Ramadan ya Allah begitu banyak fitnah ujian ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, bimbinglah kami iman kami ya Allah. Bimbinglah iman kami ya Allah, berilah hidayah kepada kami semua ya Allah. Dan kami ingin ya Allah, kami yang ada di tempat ini ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Telah begitu banyaknya kami berdoa kepadamu ya Allah, mudah-mudahan ada di antara doa kami pada pagi hari ini Engkau ijabah ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, jadikanlah mukaddimah kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Engkau kumpulkan kami nanti di surgamu ya Allah. Di surgamu ya Allah bersama kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga kami ya Allah, anak istri ya Allah, anak kami, cucu kami ya Allah, orang kampung kami ya Allah. Di kampung ini ya Allah kami mohon ya Allah, bimbinglah kami semuanya ya Allah. Berkahilah kampung kami ini ya Allah, berkahilah masjid ini ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah tatkala mendengarkan suara azan ya Allah. Hati kami gemetar ya Allah, berikan kekuatan kepada kaki kami ya Allah untuk menuju daripada azan tersebut ya Allah ya Arhamar Rahimin.
Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, kami sebagai seorang suami ya Allah, begitu beban berat kepada kami Engkau timpakan ya Allah. Amanah berat Engkau berikan kepada kami ya Allah, istri kami ya Allah. Barangkali ada di antara kami ya Allah, di antara istri kami ya Allah, anak gadis kami ya Allah yang belum istiqomah menutup aurat ya Allah, maka berikanlah hidayah-Mu, berikanlah kekuatan-Mu ya Allah, sehingga daripada keluarga kami, istri dan anak gadis kami bisa menutup auratnya ya Allah. Jangan sampai ya Allah istri kami, anak gadis kami ya Allah begitu gampang membuka auratnya ya Allah, sehingga di antara orang yang bukan mahramnya melihatnya ya Allah. Nabi-Mu Engkau sampaikan ya Allah, Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW sampaikan ya Allah, sehelai rambut saja yang diperlihatkan oleh seorang perempuan kepada orang yang bukan mahramnya ya Allah, jikalau dia tahu dan tidak sempat taubat dan memohon ampun kepada-Mu ya Allah, cukup Engkau masukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka kami tidak ingin ya Allah istri kami ya Allah, anak gadis kami ya Allah Engkau masukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka kami ingin ya Allah, tak kala Engkau cabut nyawa kami nanti, kembali Engkau kumpulkan kami di surga-Mu ya Allah bersama keluarga kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, tak kala di dunia ini saja ya Allah melihat rumah tetangga kami ya Allah kebakaran ya Allah, kemudian ada seorang anaknya yang tidak bisa diselamatkan, dibakar ya Allah, terbakar oleh kobaran api ya Allah. Maka kami sebagai tetangga melihat sedih, bahkan sampai menangis melihat anak tetangga kami ya Allah. Bagaimana nanti di akhirat kelak ya Allah Kau masukkan keluarga kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Tidak mungkin bagi kami ya Allah di surga nanti begitu bahagia senang melihat daripada keluarga kami Engkau masukkan dalam neraka-Mu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah untuk menghadiri majlis ilmu ya Allah, untuk menambah iman kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, jikalau ada di antara kami ya Allah yang masih bekerja di tempat yang haram ya Allah, jikalau ada di antara kami yang bekerja di tempat riba ya Allah, yang makan riba ya Allah, maka kami mohon ya Allah, Zat yang Maha Kaya, Engkau Zat yang Maha Kaya ya Allah, berikanlah rezeki yang halal lagi baik untuk kami ya Allah. Jangan sampai ya Allah kami bekerja di tempat rezeki yang haram, mengambil sesuatu yang haram, kemudian kami berikan kepada anak istri kami ya Allah, maka itu semuanya ya Allah akan menimbulkan panas dalam dada kami ya Allah. Mana bisa ya Allah, mana bisa kami akan menuntut aurat daripada keluarga kami ya Allah, sedangkan yang masuk ke dalam badannya, ke dalam tubuhnya sesuatu yang haram ya Allah. Padahal Nabi Engkau ya Allah, Nabi Adam AS tak kalah dimasukkan ke surga dahulu ya Allah. Satu-satunya yang menyebabkan kekasih-Mu Nabi Adam AS Engkau keluarkan dari surga ya Allah karena memakan sesuatu yang haram ya Allah. Hanya memakan sesuatu yang haram ya Allah, satu saya dilanggar oleh kekasih-Mu Nabi Adam AS, kemudian tidak Engkau perkenankan tinggal di surga ya Allah. Qul nahbitu minha jami'a, Engkau turunkan daripada Nabi Adam dan istrinya dari surga ya Allah, bukan karena 2 atau 3 atau 4 atau ratusan yang dilanggar oleh Nabi Adam AS. Hanya satu saja yang dilanggar oleh Nabi Adam AS, itu memakan sebuah buah yang Engkau larang ya Allah. Pada hari ini ya Allah, betapa banyak larangan Engkau yang kami lakukan ya Allah. Maka kami ya Allah, telinga kami ya Allah, kaki kami ya Allah menuju tempat yang haram ya Allah. Betapa banyak ya Allah anggota badan kami berbuat maksiat kepada-Mu ya Allah. Surga yang mana ya Allah yang akan diberikan kepada kami ya Allah? Pada surganya sama ya Allah dengan surga Nabi Adam yang Engkau berikan dahulu ya Allah. Tetapi ya Allah, pada hari ini kami bermohon kepada-Mu ya Allah, ijabahlah doa kami ya Allah. Ijabahlah doa kami semua ini ya Allah. Ijabahlah doa kami ya Allah, ijabahlah doa kami ya Allah, sehingga Engkau kembalikan kami ke dalam keadaan fitrah ya Allah, dalam keadaan bersih ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, yang terakhir ya Allah, yang terakhir kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah di akhir hayat kami nanti ya Allah, di akhir hayat kami nanti ya Allah, kami bisa mengucapkan kalimat agung yang mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-Mu sampaikan ya Allah, jikalau seorang hamba bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka tempatnya di dalam surga. Maka kami mohon ya Allah, kami mohon jadikan kalimat di akhir hayat kami nanti ya Allah bisa mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan latihlah kami pada hari ini ya Allah, sebelum Engkau cabut nyawa kami, latihlah lisan kami ya Allah, latihlah ya Allah tingkah laku kami ya Allah, sehingga kami begitu gampang nanti mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli.